Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Miss? Alhamdulillah ya, kita semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan gak kurang satu apapun. Nah, kita mulai nih pelajaran kita kali ini di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, makanya nih slide-nya Miss buat ada balon-balon udaranya di awan-awan yang indah. Kita mulai ya. Oke, coba kamu perhatikan gambar di bawah ini. Di sini itu ada anak kecil, ya, ada anak kecil, ada kucing, ada kupu-kupu, ada burung, ya kan? Nah, dari gambar ini kita mau dapat informasi. Dengan cara apa Miss kita mendapatkan informasinya? Dengan cara menjawab pertanyaan di samping. Nah, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar? Pastinya ada manusia, ada kupu-kupu, ada juga kucing, ada anjing, dan ada burung. Kemudian apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar? Pasti berbeda ya, karena dari anggota tubuh, cara berjalan, jenis makanan, tempat hidup, dan sebagainya. Kemudian persamaannya apa? Nah, semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan, bernapas, tempat tinggal, dan banyak lagi. Kemudian, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Pastinya, semua makhluk hidup itu pasti membutuhkan oksigen untuk bernapas. Nah, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup berbeda-beda. Nah, pada tema kali ini kita akan mempelajarinya lebih lanjut. Oke, untuk mendapatkan informasi dari sebuah paragraf, dari sebuah cerita, dari sebuah gambar, kita bisa menggunakan kata tanya. Kata tanya itu apa-apa aja. Pernah ini waktu di kelas 4 kalian mempelajarinya, tapi kita ulang lagi nih di kelas 5. Pertama ada kata tanya apa. Menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Kemudian ada kapan. Menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Kemudian kenapa. Menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Kemudian ada siapa, menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa kejadian. Ada di mana, menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan. Dan terakhir ada bagaimana, menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal. Diingat ya nak, kata tanya itu dapat digunakan untuk mencari informasi dalam gambar ataupun dalam sebuah paragraf. Nah, kita beralih ke pernapasan pada hewan. Seperti yang tadi di awal, setiap makhluk hidup itu memerlukan oksigen. Nah, oksigen ini berhubungan dengan pernapasan. Kali ini kita akan membahas tentang pernapasan pada hewan. Yang pertama itu ada pernapasan cacing. Nah, cacing ini tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Lihat tuh nak gambarnya. Dia melihat tubuhnya sendiri yang menghirup udara. Kulitnya itu menghirup udara. Nah, cacing itu bernapas melalui permukaan kulitnya. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, nak, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Kemudian ada pernapasan serangga. Nah, alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Ini ya nak, trakea. Nah, percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spiracle. Oke, next. Kemudian ada pernapasan ikan. Nah, ikan bernapas dengan organ khusus, mirip saringan yang disebut insang.
Ya nak, insang. Nah, insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Ini nak, ini mulutnya, kemudian ini insangnya. Kemudian ada pernapasan hewan amfibi. Mungkin kamu asing nih, amfibi itu apaan? Nah, amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di darat maupun di air. Di sini ada contoh kata. Kata itu termasuk hewan amfibi. Nah, saat masih berupa kecebong, kata hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Setelah menjadi katak dewasa, katak bernapas dengan paru-paru. Selain dengan paru-paru, katak juga bisa bernapas melalui kulitnya. Berarti ada 3 nih proses pernapasan si katak kan. Waktu kecil, waktu jadi kecebong dia dengan insang, kemudian beranjak dewasa dia dengan paru-paru, kemudian dia bisa juga bernapas dengan kulitnya. Makanya permukaan kulit si katak itu nak selalu basah juga, sama dengan cacing tadi ya kan. Nah, kemudian ada pernapasan reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil itu ada ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Ya nak, paru-paru. Nah, udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Kemudian ada pernapasan burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru juga. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dadanya. Ini nak, yang lungs ini tuh paru-paru. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang nih, si burung tidak menghirup udara. Udara diembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Ini kantong udara nih yang kembang kempis ini nak. Kemudian terakhir ada pernapasan mamalia. Mamalia ini apaan sih? Nah, mamalia ini adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada 2 jenis nih mamalia. Ada mamalia darat dan mamalia air. Yang termasuk mamalia darat itu adalah kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Alat pernapasan si mamalia darat ini terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, kalau mamalia air itu ada paus, duyung, dan lumba-lumba. Pada mamalia air ini hidungnya itu dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katupnya terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Ini mamalia darat dan ini mamalia air. Oke, setelah kita dapat pengetahuan mengenai pernapasan hewan, sekarang kita nih pernapasan pada manusia. Seperti gambar ini, pernapasan manusia, inilah cara kita bernapas. Nah, paru-paru kita kembang kempis, kemudian kita menghirup udaranya dari rongga hidung. Nah, rongga hidung ini adalah tempat udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Kemudian faring. Faring itu persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Kemudian ada trakea. Trakea ini terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Kemudian ada bronkiolus. Bronkiolus ini adalah percabangan dari bronkus. Ada laring, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak-kotak. Ini nak. Kemudian bronkus, percabangan dari trakea serta terdiri dari bronkus kiri dan bronkus kanan. Nah, alveolus terdapat di dalam paru-paru. Ini ya nak, alveolus itu terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus itu dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus itu berbentuk seperti buah anggur. Kamu bisa melihat gambarnya lebih jelas lagi di buku pelajaran kamu ya nak, tema 2.
Oke, nah ayo kita cari tahu nih nak, saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Nah, oleh karena itu nak, kita kalau lari, kita suka terengah-engah kan? Tapi maha kuasa Allah menciptakan kita dengan sangat sempurna, bisa berjalan organ tubuh kita dengan baik. Oke, sekarang tangga nada diatonis mayor. Ini berhubungan dengan nyanyi. Kalau nyanyi itu berhubungan dengan pernapasan juga kan nak? Nah, tangga nada itu misalnya ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak nada 1/1/2, 1/1/1/2. Lihat contohnya ya nak. Nih. Nah, ciri-cirinya ada nih. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Dan yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 dan diakhiri nada 1. Di buku kamu tema 2, di situ ada contoh lagunya, yaitu lagu Hari Merdeka. Tahu kan lagu Hari Merdeka? Hari Merdeka itu yang seperti ini. 17 Agustus tahun 45. Nah, nanti saat kita bertemu nak, kita akan praktek tuh lagu Hari Merdekanya sama-sama, oke? Nah, sekarang kita belajar tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Untuk slide ini, kamu bisa mengcapture-nya ya nak. Nah, tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Tanggung jawab harus melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Nah, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contohnya nih, tanggung jawab kita sebagai makhluk hidup, sebagai makhluknya Allah nih, kita harus melaksanakan sholat dan berbuat baik dengan siapapun orangnya. Kemudian, tanggung jawab sebagai warga masyarakat, ya. Sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting nak, karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap orang itu gak bisa hidup sendiri. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Kamu akan bahagia jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Nah, untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat. Untuk slide ini juga bisa kamu capture ya nak. Nah, kita pelajari tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Indonesia itu mempunyai beberapa jenis-jenis usaha ekonomi masyarakatnya. Yang pertama, seperti ada di gambar ini nak, ya, agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian. Nah, ini kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah perdesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan itu antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian ada peternakan. Kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya, hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan itu ada 3 nak. Ada peternakan hewan kecil seperti unggas-unggasan, ayam, bebek. Kemudian ada peternakan hewan besar, ada sapi.
Kemudian ada kerbau seperti itu. Kemudian ada perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Kemudian ada pertambangan. Nah, potensi barang tambang yang melimpah hendaknya dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu barang tambang mineral logam dan non-logam sama sumber energi. Kemudian ada perdagangan. Secara ekonomi nih nak, kegiatan perdagangan antar negara ditandai dengan ekspor dan impor. Ekspor itu adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Tapi kita sebagai warga negara Indonesia baiknya itu kita menggunakan barang-barang buatan dalam negeri. Cintailah produk-produk dalam negeri. Kemudian itu ada perindustrian. Kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari melimpahnya sumber daya alam. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Nah, terima kasih ya Nak untuk sudah mendengarkan penjelasan dari Miss. Selamat mengerjakan LKS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.